Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kembali dengan izinnya Allah mengumpulkan kita dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Semoga senantiasa kita semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlu baitihil kiram dan para sahabat yang agung radhiyallahu anhum ajmain, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, membahas tadabbur surah Hud, dimulai dari ayat 20 sampai ayat 28, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat sebelumnya, kita lihat satu ayat sebelumnya ya, atau dua ayat sebelumnya, di ayat 18. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapa orang yang lebih zalim lagi dibanding orang-orang yang suka membuat-buat terhadap Allah itu sebuah kedustaan, ya, sebuah kebohongan, dengan meyakini atau mengatakan atau mempropagandakan bahwasanya Allah itu memiliki tandingan, Allah memiliki sekutu, ya, mempersekutukan Allah. Itu adalah sebuah tindakan yang mengada-ngada, atau membuat syariat, aturan-aturan, ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan hal-hal lain yang bersifat takhyul, ya, bid'ah dan khurafat. Maka kata Allah, orang-orang seperti tersebut, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka nanti kelak di hari kiamat akan dihadapkan semuanya kepada Tuhan mereka, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ashhadu. Dan pada hari itu para saksi-saksi akan berkata, ya, saksi-saksi di sini kemarin kita jelaskan adalah para malaikat, ya, yang mengawasi, mencatat semua apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan. Maka para saksi akan berkata di hadapan Allah, di tengah-tengah mereka, mereka akan berkata, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Itulah mereka ya Allah, orang-orang yang dahulu mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Kemudian setelah itu mereka pun mengatakan, para malaikat atau para saksi tadi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Laknatullah berarti putusnya kasih sayang Allah, putusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya rahmat Allah tersebut sangat luas, ya, sangat besar. Bahkan Allah mengatakan, wasiat rahmati kulla syai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Namun pada hari itu Allah telah cabut rahmatnya dan Allah ganti dengan kemurkaan, kemarahan dan kebenciannya. La'natullahi ala zalimin. Siapa yang masuk dengan orang-orang yang zalim di sini Bapak dan Ibu? Mbak, ini kita jelaskan di ayat selanjutnya. Allah menyebutkan yaitu alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam jalan Allah. Ya, bukan dirinya saja yang dibiarkan tidak beriman, tetapi juga menghalangi orang lain untuk percaya dan beriman dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi penyebab orang-orang eh, bermaksiat kepada Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka menginginkan jalan Allah tersebut, agama Allah, ya, Islam ini terlihat bengkok, terlihat tidak menarik, terlihat kampungan begitu, terlihat udik dan terlihat banyak kerancuan dan lain sebagainya, ya. Mereka menyebar propaganda Islam agama yang teroris, ya. Mereka mengatakan Islam agama yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalam konteks yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mereka menginginkan agar sabilillah, jalan Allah tersebut yaitu agama Islam, terlihat bengkok, tidak lurus, ya, tidak menarik dan lain sebagainya. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu terhadap akan adanya hari akhirat, hum kafirun. Mereka semua mengingkarinya, kafir kepada hari akhirat, tidak percaya akan adanya nanti hari akhirat. Mulai dari hari kiamat
Mereka tidak percaya akan datangnya hari kiamat dan juga tidak percaya ada lagi kehidupan setelah hari kiamat tersebut. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 20 yang kita baca pada pagi hari ini, Allah menjelaskan ulaika, mereka tadi ya yang disebutkan sebelumnya, orang yang menutupi jalan Allah dan menginginkan agama Allah itu terlihat bengkok ya, dan orang-orang yang eh, tidak percaya dengan akan datangnya hari kiamat, maka ulaika, mereka itu lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mampu menghalang-halangi keinginan Allah di bumi, ya. Tidak akan mampu pertama menghalangi dakwah nabinya, tidak akan mampu menentang keinginan Allah yang ingin menegakkan Islam ini meskipun orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik itu enggan, benci dan tidak suka sekalipun. Dan mereka tidak akan sanggup menghalang-halangi turunnya azab dan hukuman Allah kepada diri mereka. Ulaika lam yakunu mu'jizina. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memiliki kemampuan, tidak mampu di atas bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan mereka tidak pula bagi mereka tersebut dari selain Allah ada para penolong-penolong, ya. Jadi Allah tentu khususnya kepada orang musyrik di sini, ya, orang-orang musyrikin, kafirin yang dulu mendustakan dan menentang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memiliki kemampuan untuk eh, menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, untuk melawan Nabi Muhammad SAW dan untuk menentang atau melindungi diri mereka dari ketika Allah berkehendak mengazab mereka dengan terbunuhnya mereka, kebanyakan mereka di perang Uhud, ya, di perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang mana perang tersebut Allah turunkan bersama Nabi dan para sahabat sejumlah besar para malaikat yang menghabisi nyawa orang-orang kafir ini. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan mereka tersebut tidak memiliki dari selain Allah berupa penolong-penolong. Yudha'afu lahumul azab. Nanti di akhirat akan dilipat gandakan untuk mereka azab Allah, ya. Yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Kenapa mereka dilipat gandakan bagi mereka azab? Yaitu atas apa-apa yang dulu mereka mendengarkan dengan telinga mereka atau sanggup mendengar dengan telinganya dan sanggup pula melihat dengan matanya, namun pendengaran, penglihatan yang Allah berikan tersebut tidak mereka gunakan sama sekali. Mereka memiliki hati tapi tidak mereka gunakan. Mereka memiliki mata tidak mereka gunakan. Mereka memiliki telinga tidak mereka gunakan. Ya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan mereka hidup di dunia lebih sesat dibanding al-an'am, ya, dibanding binatang ternak, ya, karena memiliki hati tidak digunakan, memiliki mata tidak digunakan, memiliki telinga tidak digunakan, maka mereka sama dengan hewan. Bahkan Al-Quran mengatakan balhum adal, bahkan lebih sesat lagi dari hewan, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, ya, Allah tekankan kembali mensifati orang-orang yang tadi di atas disebutkan, ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi nanti diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lenyaplah, sesatlah, hilanglah dari mereka apa-apa yang dulu mereka ada-adakan. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, munafikin adalah orang-orang yang nanti paling merugi di akhirat. Ya, ya. Kenapa mereka merugi? Ya karena sesungguhnya Bapak dan Ibu seperti yang pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan, ya, dari Nabi Adam dan anak cucunya tersebut, semuanya sebetulnya memiliki masing-masing tempat duduk di surganya Allah, ya. Semuanya memiliki kamar-kamar, tempat duduk, tempat tinggal yang telah Allah siapkan untuk mereka, ya. Dan tempat duduk atau rumahnya tersebut tentunya menunggu-nunggu kedatangan mereka. Lalu apa yang terjadi? Justru mereka jual, ya, rumah-rumah mereka, tempat-tempat duduk mereka di surga tersebut kepada orang lain, ya, dan mereka ambil tempat duduk orang lain tersebut yang tadinya berada di neraka. Jadi mereka lah orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi yang seharusnya ketika nanti meninggal menunggu mungkin dengan masa tertentu, kemudian setelah itu masuk surga selama-lamanya. Tapi mereka yang memilih di dunia untuk
ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan lenyaplah, hilanglah dan sesatlah dari mereka tersebut semua apa yang dulu mereka ada-adakan atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah kembali menegaskan Bapak dan Ibu, la jarama, tidak dikeragui lagi. Pastilah, sungguh-sungguh ya. La jarama itu pasti, sungguh-sungguh benar annahum fil akhirati, bahwasanya mereka di akhirat nanti humul akhsarun. Orang-orang yang paling merugi. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang merugi, maka yang paling merugi di antara sekelompok yang merugi tersebut adalah orang-orang ini ya. Orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang menentang agama Allah, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, beriman dengan rukun-rukun iman, ya, beriman dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan hari akhir, dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman ya, yang tidak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan atau keraguan ya. Maka sesungguhnya orang yang beriman dengan kategori seperti tadi Bapak dan Ibu, wa amilus solihat, dan imannya itu dia iringi dengan amal soleh ya. Di banyak tempat dalam Al-Qur'an sering kita menemui iman itu selalu digandengkan dengan amal soleh. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Iman hanya kalau sudah percaya saja, meyakini saja dengan hati, kemudian disebut dengan lisan, saya orang Islam, saya percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, tetapi tidak diiringi dengan amal soleh, maka sesungguhnya iman tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang meyakini dengan iman tersebut. Tetapi iman harus diiringi dengan amal soleh. Sebagaimana amal soleh juga tidak ada gunanya, ya, bagi orang yang melakukannya di akhirat terutama ketika dia tidak landasi dengan iman. Makanya puasa ini yang kita jalani saat ini Bapak dan Ibu, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, ya. Nah, syarat puasa di sini yang Nabi maksud berpuasa karena iman, ya, karena iman percaya kepada Allah, percaya bahwasanya Allah Tuhan semesta alam ini yang mensyariatkan ibadah puasa. Kemudian wahtisaban, mengharap pahala, berhati-hati dari hal-hal yang membatalkan bahkan yang merusak sekalipun puasanya. Nah, itu dimaksud dengan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi amal soleh tanpa iman pun tiada guna. Betapa banyak manusia di dunia ini yang juga gemar beramal soleh, berbuat kebaikan, ya. Orang-orang kafir yang dari negara-negara barat, ya, orang Amerika kah, Eropa kah, atau bahkan negara Jepang, Cina, mereka juga banyak orang-orang baik di sana, orang-orang dermawan. Bahkan mungkin sebagian mereka nampak lebih dermawan dari kita, lebih berperi kemanusiaan dari kita orang-orang Islam ya, lebih sopan, lebih santun, lebih mulia karakter dan lain sebagainya. Tetapi sayang mereka tidak melandasinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh mereka tersebut nanti tidak akan mereka jumpai di akhirat. Mereka akan melihatnya seperti fata morgana saja. Meskipun demikian seperti yang kemarin kita jelaskan, amal soleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tetap akan diganjar oleh Allah tetapi di dunia. Ya, Allah cukupkan ganjaran itu dan itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbatu ila rabbihim. Nah, ini kategori yang ketiga. Setelah beriman, beramal soleh, lalu dia iringi dengan tindakan atau sikap selanjutnya. Wa akhbatu ila rabbihim. Merendahkan diri kepada Tuhannya dengan khusyuk, berdoa, ya. Berdoa kepada Allah, ya, mengkhusyukkan hati, menundukkan jiwa, menampakkan perilaku yang Islami, ya. Masuk kepada Islam secara total, tidak pilih-pilih, ya. Ulaika ashabul jannah. Maka mereka itulah ashabul jannah, orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya kebalikan daripada orang-orang kafir yang tadi dikatakan sebagai orang-orang yang paling merugi, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Mulai dari para sahabat-sahabatnya as-sabiqunal awwalun, para sahabat-sahabat yang hidup bersama beliau setelah itu di Madinah, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umatnya orang-orang beriman kepada Allah. Dan tentunya beramal soleh, ya. Dan wa akhbatu ila rabbihim.
Wa akhbatu merendahkan diri kepada Allah, bermunajat selalu kepada Allah, menerapkan muraqabatullah, membersamai Allah di setiap waktu-waktunya, ya. Wa akhbatu ini. Tapi kalau amal solihat, ya amal-amal soleh yang bersifat mahdoh, ya salat, puasa, jihad fisabilillah, ta'lim, ya ta'allum, menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Wa akhbatu ila rabbihim ini lebih banyak kepada amal-amalan hati, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menundukkan jiwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, dan seterusnya yang menunjukkan penghambaan diri, kekhusyuan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk-penduduk surga nanti kelak. Hum fiha khalidun. Nanti mereka kelak di surga tersebut adalah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua, Bapak, Bapak dan Ibu kami yang hadir dalam majlis ini semuanya menjadi ahlul jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mathalul fariqaini, kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan mathalul fariqaini. Perumpamaan dua golongan. Ya, di sini Allah berikan perumpamaan antara golongan orang-orang musyrik yang kafir dengan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami'." Perumpamaan dua golongan, yang sebelah kanan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada Nabi Muhammad SAW, dan sebelah kiri golongan yang tidak beriman, yang musyrik, yang kafir, ingkar, munafik dan seterusnya. Maka perumpamaan dua golongan ini seperti perumpamaan dua golongan, yang satu a'ma wal asam, buta dan tuli, dan yang satu lagi dapat melihat dan dapat mendengar, ya. Nah, tentu bukan berarti di sini merendahkan atau mengkecilkan nilai orang yang buta dan orang tuli, tidak. Tapi di sini maksudnya adalah membandingkan orang yang buta tentu tidak bisa melihat, ya. Ada kekurangan yang dia alami. Orang yang tuli tentu tidak bisa mendengar. Ada kekurangan yang dialami. Ketika dibandingkan dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar, tentu secara zahir kita akan mengatakan orang yang dapat melihat, orang yang dapat mendengar memiliki kelebihan, ya. Itu kalau dari sisi fisik maksudnya. Tapi yang masuk di sini adalah kebutaan jiwa, kebutaan mata hati, dan tulinya telinga dalam menerima kebenaran. Maka perumpamaan orang tersebut seperti perumpamaan orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat serta dapat mendengar, ya. Nah, itu perumpamaan orang yang kafir. Orang kafir diumpamakan dengan orang yang buta, yang tuli, meskipun mereka memiliki mata yang terang benderang, memiliki telinga yang dapat mendengar dengan baik, tapi mereka tidak gunakan, ya. Mereka tidak gunakan, tidak fungsikan mata dan telinga mereka tersebut untuk mendengarkan dan melihat tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka. Sementara orang-orang yang beriman, mereka buka matanya lebar-lebar, mereka buka telinganya lebar-lebar untuk menerima wahyu dari Allah melalui nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, hal yastawiyani mathala. Maka apakah sama perumpamaan dua golongan ini? Tentu tidak, ya. Secara zahir saja tidak sama antara orang yang buta dan tuli dengan orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Dan secara batin tentu tidak sama antara orang yang kafir, ingkar, musyrik, kafir, munafik dengan orang yang beriman, ya, percaya, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama, ya. Hal yastawiyani mathala? Apakah sama kedua-duanya ini? Afala, tentu tidak, ya. Afala tadakkarun? Maka apakah mereka tidak mengambil pelajaran, ya, dari tamthil atau perumpamaan yang Allah berikan ini? Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah kemudian kembali menyinggung atau mengangkat cerita tentang sejumlah nabi-nabinya. Kembali, ya, bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, ya, kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an yang sudah kita tadaburi sejak pertama kali kita memulai kegiatan ini, ya, sampai hari ini, maka bisa kita simpulkan yang paling dominan dalam Al-Qur'an ini adalah cerita-cerita yang menggiring kepada akidah, ya, yang meluruskan akidah, yang mengokohkan akidah, yang membuat kita betul-betul harus bulat dan teguh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berulang-ulang Allah cerita soal Nabi Nuh, cerita lagi soal Nabi, nanti Nabi apa lagi? Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain, ya.
Yang semuanya dimensinya kebanyakan adalah untuk aspek akidah, ya. Bagaimana Allah ingin mengokohkan betul masalah akidah ini. Yang berarti Bapak dan Ibu bertanda bahwasanya akidah ini merupakan perihal atau perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita wanti-wanti kepada diri kita, kepada istri kita, anak kita, suami kita, handai tolan kita, perkara akidah ini jangan sedikit pun ada yang kepleset, yang tergelincir, ya. Karena sekian tahun lamanya Nabi berdakwah, maka masalah akidah ini yang paling ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dulu yang disuruhkan oleh para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Maka diulang kembali oleh Allah dalam surat Hud ini. Padahal surah judulnya surat Hud, ya. Nabi eh, Nabi Hud, ya. Eh, Namun Allah justru membahas di sini tentang Nabi Musa, ya. Dan juga sekarang Allah kembali ceritakan tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan sungguh, ya, dan satu lagi yang juga tadi ingin saya sampaikan, di samping soal akidah, yang paling sering Allah sebut-sebut dalam Al-Quran ini soal peringatan adanya surga, adanya neraka, ya. Karena memang itu yang Allah inginkan untuk kita perhatikan dalam hidup kita di dunia ini, ya. Kesudahan hidup kita nanti kelak di mana? Apakah kita akan memilih kehidupan menjadi orang yang bahagia, masuk surganya Allah, atau mungkin sebaliknya menjadi penduduk neraka, nauzubillah min dzalik. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Dan sungguh betul-betul kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, ya. Dan Nabi Nuh berkata, Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Ya, pemberi peringatan. Apa yang Nabi Nuh peringatkan kepada kaumnya? Yang pertama tauhid tentunya. Sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah tersebut, ya. Itu yang pertama, sembahlah Allah dan jangan sekutukan. Dan murnikan penyembahan tersebut kepada Allah. Jangan sertai dalam menyembah kepadanya dengan menyembah kepada yang lain. Kemudian Nabi Nuh memperingatkan kepada mereka untuk menjauhi maksiat, ya, menjauhi dosa-dosa besar dan lakukan apa yang Allah perintahkan berupa ibadah kepadanya. Karena kalau tidak, nanti kalian akan berjumpa dengan kehidupan akhirat yang nanti di situ semua yang kalian lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang sangat nyata. Allah ta'budu illallah. Ya, apa yang Nabi Nuh peringatkan kepada kaumnya? Allah ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah selain kepada Allah. Ya, karena memang Bapak dan Ibu dahulu kala, ya, banyak sekali manusia-manusia itu yang menyembah berhala, ya. Meskipun dulu banyak Allah utus nabi-nabi, rasul, tapi hampir semua penyakit utama mereka adalah mempersekutukan Allah. Nah, di hari sekarang ya sebetulnya banyak juga, ya. Kalau dihitung-hitung persentase mungkin masih banyak orang yang kafir, musyrik kepada Allah dibanding orang yang Islam. Kalau hari ini penduduk dunia 8 miliar lebih kurang, maka yang Islam mungkin hanya sekitar 2,5 miliar saja. Yang mayoritas masih yang musyrik, kafir, ya. Dan itulah yang masih terus harus didakwahi seharusnya. Allah ta'budu illallah. Supaya kalian jangan sembah selain Allah. Jangan bertuhan selain kepada Allah. Jangan beragama kecuali dengan agama Allah. Kenapa demikian? Kenapa itu yang disuruhkan oleh Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku takut akan terjadi atas kalian, nanti ditimpakan kalian dengan azab yang sangat pedih. Ya, tentunya yang azab di sini yang dibayangkan oleh Nabi Nuh itu adalah azab yang diterima oleh orang-orang yang kekal dalam neraka jahanam. Karena kekafiran kemusyrikan itu akan menjadikan mereka nanti kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Tentu ke situ perginya Bapak Ibu, ya. Soal musyrik ini, soal syirik ini, di mana kesyirikan itu yang akan mengantarkan mereka nanti ke dalam azab yang sangat pedih. Kalau selain kemusyrikan, ada kemungkinan diampuni Allah, ada kemungkinan dimaafkan Allah, ada kemungkinan dapat syafaat dan lain sebagainya. Tapi kalau musyrik, nggak ada cerita, ya. Pasti akan diazab dan azab tersebut kekal selama-lamanya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, maka berkatalah sekelompok orang-orang yang kafir dari kaumnya, ya, al-mala', para pemimpin-pemimpin, para petinggi-petinggi, ya, orang-orang terkepandang dan terkemuka dari sekelompok orang yang kafir dari kaumnya tersebut. Apa kata mereka? Ma naraka illa basyaram mithlana. Hai Nuh, ya, wahai Nuh,
Mana roka, kami ini tidak melihat engkau illa basyaram mithlana, kecuali hanya seorang manusia seperti kami. Kamu ini manusia biasa, nggak ada kelebihan sama sekali, ya. Lalu kenapa sibuk pagi, siang, sore, malam berkuar-kuar berdakwah? Kamu ini bukan malaikat, ya. Kamu bukan manusia agung, manusia yang luar biasa. Kamu itu tidak lebih dari kami, ya. Kamu hanya manusia biasa seperti kami. Nah, itu respon orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh ketika mereka menerima atau menganggap atau ketika mereka berinteraksi dengan Nabi Nuh yang berdakwah kepada mereka. Ma naraka illa basyaram mithlana. Kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, kecuali hanya seorang manusia biasa seperti kami. Lalu lanjut mereka mengatakan, wa ma naraka, dan kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, ittaba'aka, ada orang yang mengikuti engkau, illalladzina hum aradhiluna, kecuali orang-orang yang hina saja di antara kami. Orang-orang miskin, orang-orang melarat, ya. Orang-orang yang tidak memiliki harta, ya. Jadi mereka merendahkan Nabi Nuh, merendahkan para pengikut Nabi Nuh karena mereka lihat yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya orang-orang miskin, fakir, yang lemah, yang kurus kering, ya. Eh, Orang-orang kelas rendah lah, kasta paling rendah di tengah-tengah mereka. Badiyar ra'yi, yang mana mereka mengatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang hina, badiyar ra'yi, yang mudah percaya begitu saja, tidak punya nalar, tidak punya logika, ya, karena nggak sekolah mungkin barangkali, ya, dianggap mereka orang-orang bodoh, tidak bisa menganalisa dan lain sebagainya. Intinya mereka menghinakan betul Nabi Nuh dan juga menghinakan orang-orang yang bersama Nabi Nuh dengan mengatakan, ya, kamu ini cuma manusia biasa, wahai Nuh, dan kami hanya melihat, ya, karena yang kamu bawa ini sesuatu yang tidak hebat, makanya yang percaya kepada engkau itu hanya orang-orang yang memiliki IQ yang rendah, orang-orang miskin, melarat, fakir, ya, lemah, dan memiliki IQ yang rendah begitu. Badiyar ra'i. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Dan kami tidak melihat bagi engkau itu, bagi engkau wahai Nuh dan para pengikut engkau, alaina atas kami ada kelebihan sama sekali. Jadi mereka tidak melihat Nabi Nuh itu dan juga orang-orang yang mengikutinya, apalagi yang tadi sudah dikatakan hanya orang fakir, miskin, melarat, IQ rendah. Mereka mengatakan kalian semua, kami tidak melihat ada keutamaan diri kalian terhadap kami. Ya, itu bentuk kesombongan, keangkuhan dan kecongkakannya umat Nabi Nuh, ya, terhadap Nabi Nuh dan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan mereka menambahkan lagi, bal nadzunukum kadzibin. Bahkan kami menganggap kalian ini adalah para pembohong-pembohong, ya. Engkau Nabi Nuh, engkau wahai Nuh dan para pengikutku adalah para pembohong yang menipu manusia dengan perkara yang enggak gitu, perkara-perkara yang nyeleneh dan lain sebagainya. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, menanggapi perkataan kaumnya ini, apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi. Berkata Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku sekalian, yang tadi telah menghina dan mengolok-olok dan meremehkan beliau, ya, bersama pengikutnya. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum. Ya, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Ya, bagaimana menurut kalian? Bagaimana pikiran kalian? In kuntum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ya, kalau seandainya aku adalah berada di atas kebenaran dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indihi, lalu Tuhanku tersebut memberi kepadaku rahmat dari sisinya, fa umiyat alaikum, maka rahmat tersebut itu pun juga ditimpakan kepada kalian, ya, artinya disampaikan kepada kalian. Rahmat di sini adalah wahyu Allah, ya, agama Allah, dan rahmat tersebut juga disampaikan kepada kalian. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Maka kalau seandainya demikian, apakah kami akan paksakan kepada kalian untuk menerimanya? Wa antum laha karihun, sementara kalian membencinya. Jadi begini kata Nabi Nuh. Ya, kalian silahkan katakan kami orang bodoh, kami orang idiot, orang miskin, melarat, orang rendahan, dan kami tidak punya kelebihan apapun di atas diri kalian. Ya, it's okay.
Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, wahai kaumku, bagaimana kalian mengira, bagaimana kalian melihat seandainya saya benar berada dalam kebenaran dan telah datang kepada saya rahmat dari sisinya dari Tuhan tersebut, maka rahmat tersebut pun itu juga fa'umiyat alaikum, ya. Di ya bukan fa'umiyat di sini artinya disamarkan, dibutakan di atas kalian, ya. Kami mendapat rahmat, kami beriman di atas bayinah, tetapi kalian dibutakan dari mata kalian rahmat tersebut. Ya, kalau begitu apa boleh buat? Ya, kami nggak akan paksa. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah kami bisa memaksakannya sementara kalian tidak bisa, kalian membencinya. Jadi, ya apa boleh buat ya? Kami mendapat bayinah, kami mendapat bukti yang nyata dari Tuhan kami, dan kami diberikan rahmat oleh Tuhan kami dengan hidayah, dengan tuntunan, dengan ayat-ayat, bukti-bukti dan lain sebagainya dari sisinya. Lalu yang semua itu disamarkan dari kalian, ditutup dari kalian, ya, dibutakan mata kalian untuk melihatnya. Lalu apa masalahnya sekarang? Apakah kami bisa memaksa kalian untuk beriman kepadanya, sementara kalian tidak mau mempercaya atau kalian benci kepadanya? Jadi oleh karena itu, ya sudahlah, ya kalian nggak beriman silahkan. Mau ngatain kami lemah, fakir, miskin, idiot, eh, mengatakan kami pembohong silahkan, ya itu urusan kalian. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, wa ya qaumi, la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku. Ya, Nabi Nuh ini memang lembut sekali ya Bapak Ibu ya. Beliau lembut sekali ya. Beliau mengatakan wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Ya. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah yang beliau lakukan itu, atas seruan dan ajakan untuk bertauhid kepada Allah, ya, beriman dan masuk kepada agama Allah. La as'alukum alaihi mala. Aku tidak minta untuk semua ini harta dari kalian, ya. Saya tidak minta harta, saya tidak minta upah, saya tidak minta balasan. Ya, yang penting kalian beriman saja. Karena saya ingin menyelamatkan kalian semua, kata Nabi Nabi Nuh. Nggak penting kasih saya harta, saya nggak minta wanita, saya nggak minta dijadikan raja kalian, enggak. Saya nggak minta diberikan istri yang paling cantik dari anak-anak gadis kalian, tidak. Saya juga tidak minta diberikan harta sedikit pun. Saya ikhlas berdakwah, ya. Dan bahkan saya tahan, saya sabar meskipun kalian musuhi saya, kalian intimidasi, kalian hina, kalian caci, nggak ada masalah, ya. Saya nggak minta apa-apa. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku, balasanku nanti kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku tidak bisa mengusir orang-orang yang beriman. Ya. Namanya berdakwah, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Kalau yang percaya, ya itu haknya mereka. Kalian jangan marah begitu. Ya. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku tidak mungkin mengusir orang-orang yang beriman. Kalau itu yang kalian inginkan, ya mohon maaf gitu ya. Saya cuma berdakwah, kalian mendengar saja, yang mau beriman silahkan, yang nggak mau beriman juga silahkan. Ya, tapi kalau ada orang beriman, kalian jangan gondok gitu, kalian jangan marah. Karena saya pun nggak bisa menolak orang yang mau beriman, ya, kepada dakwahku, kata Nabi Nuh. Innahum mulaku rabbihim. Ya, sesungguhnya mereka itu mengharapkan berjumpa dengan Tuhan mereka. Ya, orang-orang beriman dengan beliau yang sedikit jumlahnya itu, kata Nabi Nuh, sesungguhnya mereka mengharap berjumpa dengan Tuhan mereka. Itu yang mengikuti tadi, yang kalian katakan araziluna, orang-orang fakir, miskin, melarat di antara kalian, ya, yang idiot. Ya, biar saja. Ya, kalian nggak usah heboh, nggak usah gondok melihat mereka, karena saya nggak mungkin mengusir mereka yang mau beriman, karena mereka adalah orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhan mereka nanti di akhirat. Adapun kalian, walakinni arakum qauman tajhalun. Adapun kalian, tetapi aku melihat kalian ini adalah kaum orang-orang yang bodoh. Kalian orang yang bodoh, orang yang idiot, yang tidak mau menerima kebenaran. Ya, ya telah lewat ternyata Bapak Ibu ya. Ada kelebihan satu satu ayat ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, ternyata sampai di situ sudah kita laksanakan tadabbur daripada surah Hud ayat 20 ya sampai ayat 28. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita bahas
memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan memberikan mauizah dan hikmah bagi kita semua. Yang intinya seperti yang tadi saya sampaikan, masih membahas tentang cerita Allah ya dalam memberikan support kepada nabinya ketika berdakwah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dan di dalam ayat-ayat tadi juga Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh ya. Kenapa Allah ulang-ulang tadi kisah Nabi tadi? Ya di samping juga untuk memperkuat nabinya bahwasanya dulu Allah telah utus banyak nabi sebelum engkau wahai Muhammad ya yang juga menghadapi pembohongan, yang menghadapi bahkan permusuhan dan intimidasi sama dengan apa yang engkau alami hari ini ya dan banyak nabi sebelumnya merasakan bahkan yang lebih lagi. Dan juga bagi kita yang membacanya pada hari ini juga tentunya agar memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya memang ya tugas berat, tugas mulia itu adalah berdakwah, mengajarkan kepada manusia tauhid ya, menyeru mereka untuk beriman kepada Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena itulah dulu tujuan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kehidupan mereka nanti di akhirat yang merupakan kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan yang abadi. Wallahu a'lam bisawab. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf atas kekurangan dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.